Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala nabiyil ummiyu amma ba'du. Kaifahalukum anak-anakku yang solih dan solihah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah memahami sikap bersatu dalam keberagaman. Nah, sekarang materi yang akan kita pelajari yaitu tentang kerjasama dalam keberagaman. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan dulu nih apa itu kerjasama. Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk kepentingan bersama. Dalam kerjasama yang baik, setiap anggota harus menghargai perbedaan dalam keberagaman demi menjunjung tinggi persatuan. Kerjasama dalam keberagaman dapat dilakukan di lingkungan rumah, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Bekerja sama dalam keberagaman dapat menciptakan lingkungan yang nyaman, tentram, dan damai. Baiklah anak-anak, di buku tematik 3E halaman 50, di sini ada sebuah cerita mengenai kerjasama. Sekarang, kalian dengarkan Ibu membaca ceritanya ya. Cuaca di luar hujan. Murid-murid tidak dapat berolahraga di lapangan. Pak Guru mengajak murid-murid untuk berolahraga di dalam kelas. Sebelum mulai berolahraga, murid-murid dan Pak Guru memindahkan meja dan kursi. Mereka melakukan hal itu agar ruang kelas menjadi lapang. Meja dan kursi dipindahkan ke sisi ruangan merapat ke tembok kelas. Semua bekerja sama, saling membantu. Tidak ada yang berdiam diri. Sambil bekerja, Pak Guru memberi semangat kepada murid-murid. Ia berkata, meskipun tidak dapat berolahraga di lapangan, kita harus tetap berolahraga. Tak lapuk karena hujan, tak lekang karena panas. Begitu kata Pak Guru. Pak Guru juga berkata, tak ada rotan, akar pun jadi. Tidak berolahraga di lapangan bukan masalah, karena kita dapat berolahraga di dalam kelas. Murid-murid pun tersenyum mendengar perkataan Pak Guru. Mereka kembali bersemangat untuk berolahraga. Setelah ruang kelas menjadi lapang, mereka dapat berolahraga dengan leluasa. Mereka dapat berolahraga meskipun saat itu hari hujan. Nah, dari cerita tersebut, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa bekerja sama memiliki banyak manfaat. Manfaat kerjasama sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan akan terasa menyenangkan karena seluruh anggota kompak dan saling membantu. Yang kedua, pekerjaan yang berat akan terasa ringan karena dikerjakan bersama-sama. Dan yang terakhir, setiap masalah dapat diselesaikan secara bersama-sama. Anak-anak, cerita tersebut merupakan contoh kerjasama yang dilakukan di lingkungan sekolah. Nah, sekarang Ibu akan memberikan contoh kerjasama di lingkungan masyarakat. Coba kalian buka buku tematik 3E-nya halaman 65. Di sini ada teks tentang warga bahu-membahu memperbaiki rumah yang rusak setelah bencana angin puting beliung berlalu. Bantuan yang diberikan tidak hanya berupa tenaga untuk bekerja, namun juga berupa bantuan bahan bangunan. Padahal bahan bangunan itu diperoleh dengan cara berutang kepada pemilik toko bangunan terdekat. Mereka tetap membantu meskipun mereka sendiri tidak memiliki kelebihan. Nah, itulah sikap bergotong royong dan saling membantu yang ditunjukkan warga. Semangat tersebut harus kita contoh. Kita membantu dengan kemampuan yang kita miliki. Bila bantuan yang dibutuhkan melebihi kemampuan, maka kita dapat melakukannya bersama-sama. Kita juga dapat mengajak orang yang memiliki kelebihan untuk ikut membantu. Nah, jadi dalam bekerja sama dan bergotong royong, kita tidak perlu mempermasalahkan perbedaan dan keberagaman di antara sesama, agar terciptanya persatuan. Sekian yang dapat Ibu sampaikan, semoga kalian memahaminya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.